Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat Sobat RC. Kembali lagi bersama Safina dalam acara Mikes, Medical Podcast Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Semoga Sobat RC selalu dalam kesehatan dimanapun berada. Sobat RC, setiap tanggal 12 September, kita memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan gigi kita sejak dini, karena kesehatan mulut adalah cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan sudah hadir bersama kita pada hari ini, yaitu Dr. Gigi Dian Permata Asri, seorang dokter gigi di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Tanpa berlama-lama, yuk kita sapa dokter cantik kita pada hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Safina, terima kasih. Halo semua Sobat RC di rumah. Sehat semua ya, Mbak Safina sehat ya? Alhamdulillah, dokter sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, dokter, Gimana? kita mulai sesi diskusi hari ini ya. Nah, Boleh. ini kan kita sudah banyak nih pertanyaan yang masuk dari official Instagram kita kemarin. Nah, salah satunya ini pertanyaan pertama ya, dokter. Nah, ini kalau gigi berlubang kecil tapi sering sakit, apakah cukup ditambal atau harus dicabut? Nah, baik, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan bagus ya. Jadi memang lubang di gigi itu banyak macamnya. Ada yang pasti diawali dari lubang yang terkecil, tapi sebelum lubang sebenarnya juga masih bisa dicegah, Sobat RC. Jadi kita tuh penting banget menjaga kesehatan gigi dan mulut karena apa? Semua makanan, semua minuman yang kita konsumsi pasti berawal dari mulut dulu, baru ke pencernaan. Nah, kalau misalnya kita dari awal sudah tidak menjaga, kenapa tadi Mbak Safina bilang kesehatan gigi dan mulut itu awal dari kesehatan seluruh tubuh? Benar, karena semua yang kita konsumsi itu masuk di dalam mulut dan baru dicerna oleh pencernaan kita. Nah, kalau misalnya dari awal dari kebersihan rongga mulut kita tidak terjaga, otomatis sampai ke pencernaan pun itu juga pasti akan terjadi sesuatu hal. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang lubang sendiri. Lapisan gigi itu macam-macam ya, berlapis-lapis. Jadi mulai dari awal itu ada namanya enamel Mbak Safina. Habis itu ada dentin, kemudian ada pulpa gigi. Nah, kalau misalnya gigi itu masih kecil lubangnya, itu memang biasanya masih berupa di lapisan enamel di awal. Nah, dan itu biasanya tidak terasa sakit. Cuman kadang orang-orang itu nggak sadar karena nggak rasa sakit itu tadi, jadi nggak sadar kalau giginya itu berlubang. Tapi sebenarnya mungkin kalau Mbak Safina tahu, kadang kalau kita ngaca ada yang namanya plak atau kayak putih-putih seperti susu, lapisan susu atau kapas gitu yang bisa dikelopek, itu namanya plak. Nah, itu sudah kalau misalnya tidak dibersihkan atau tidak dijaga dengan baik, itu sudah mulai dari awal dari gigi berlubang. Makanya kalau misalnya udah kelihatan seperti itu, harus rajin gosok gigi, harus kontrol ke dokter. Tapi kalaupun misalnya pun sudah sadar ada gigi yang berlubang walaupun kecil, tetap harus ditambal. Karena kalau nggak ditambal, itu masih bisa lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu bisa melubangi ke lapisan-lapisan gigi seperti dentin dan pulpa. Kalau sudah sampai ke pulpa, biasanya memang udah sakit cekot-cekot kayak gitu. Kadang pasien itu baru datang ke dokter gigi apabila lubangnya udah gede, udah sakit, udah bengkak, baru deh ke dokter gigi gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya sudah tahu kalau giginya berlubang, walaupun dia masih kecil, itu tetap harus ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan. Gitu sih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa benar gigi yang sudah ditambal itu bisa rusak lagi, dokter? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gigi yang sudah ditambal itu masih bisa rusak lagi ya Sobat RC. Jadi kalau misalnya walaupun kita tadi sudah ke dokter gigi, sudah penambalan, terus ternyata kita tetap masih belum menjaga kesehatan gigi dan mulut, nah itu masih bisa. Masih ada kemungkinan Ada ya? kemungkinan lubang itu akan berlanjut lagi karena menempelnya sisa makanan di area antara tambalan dan gigi asli, itu juga bakterinya bisa makin masuk lagi atau pada saat penambalan itu juga masih ada sisa-sisa bakteri yang
berada di area lubang itu sehingga dia masih bisa berlanjut ke dalam lagi, ke lapisan yang terdalam. Jadi walaupun sudah penambalan, tetap kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pertama, kedua tetap harus kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk cek aja sih, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu lebih baik tambal gigi dulu atau langsung masang gigi tiruan ya, kalau giginya sudah rusak parah? Ya, jadi kembali lagi ya dari lapisan gigi tadi. Kalau misalnya tambalannya giginya itu yang berlubang itu adalah masih di area lapisan enamel atau lapisan dentin, itu masih bisa kita lakukan penambalan langsung, tambalan permanen secara langsung. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke lapisan yang ketiga di area pulpa, nah area pulpa itu ada berisi saraf dan pembuluh darah. Nah, kalau misalnya mungkin Mbak Safina sering ya, kadang kita makan manis atau makan minum yang dingin atau panas terus tiba-tiba sakit. Nah, itu harus khawatir jangan-jangan ada gigi berlubang dan itu sudah di lapisan ketiga. Dan itu memang sangat sensitif sekali rasanya. Tiba-tiba kayak cekot-cekot, kadang juga di malam hari tiba-tiba cenut-cenut sampai nggak bisa tidur, sampai nangis-nangis kadang. Nah, itu tandanya sudah kena ke sarafnya. Kalau sudah seperti itu memang sudah tidak bisa dilakukan penambalan secara langsung. Jadi harus melalui perawatan saluran akar terlebih dahulu. Jadi perawatan saluran akar itu kita harus melakukan sterilisasi dulu ke giginya. Jadi tahapannya memang agak panjang. Mungkin sekitar bisa 4-5 kali kunjungan ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan. Nah, tapi setelahnya itu nantinya masih bisa dilakukan tambal permanen di akhirnya. Seperti itu. Dan itu memang prosesnya agak panjang karena kita juga butuh foto ronsen, kemudian butuh untuk membersihkan di saluran akarnya, seperti itu. Nah, tapi apabila sudah dilakukan perawatan pun masih ada kemungkinan juga itu masih bisa berlanjut lagi. Dan kalau misalnya memang sudah dirasa dari foto ronsen juga sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan penambalan, dilakukan perawatan saluran akar atau dipertahankan giginya, ya memang cara terakhir harus dilakukan pencabutan. Gitu. Ngeri sekali. Iya, itu udah final banget. Makanya itu sebelum dilakukan pencabutan itu harus benar-benar dijaga kesehatan gigi dan mulutnya, karena memang pencabutan itu kan juga pasti banyak plus minusnya ya. Betul. Mbak Safina. Kalau misalnya kita melakukan pencabutan, pertama kita juga harus dilakukan anestesi. Betul. Ya kan. Kebanyakan kan orang pasti takut ya disuntik, pasti ke dokter gigi takutnya disuntik. Padahal nggak semua ke dokter gigi itu harus dilakukan perawatan yang memang butuh penyuntikan. Nah, kalau memang sudah rusak parah ya memang harus dicabut. Tapi pun setelah kita melakukan pencabutan itu juga harus terpikir oleh kita pembuatan gigi tiruan. Iya, setelahnya entah itu gigi palsu yang lepasan, permanen seperti bridge atau implan gigi. Dan itu kan cost-nya juga nggak murah ya. Itu betul. Mahal. Jadi makanya Sobat RC kalau bisa benar-benar dijaga kesehatan mulutnya, karena kalau misalnya kita bisa menangani sejak dini, maka harga yang kita keluarkan juga pasti lebih murah daripada kalau misalnya udah berlarut-larut, udah tahu giginya berlubang. Tapi kebanyakan memang pasien-pasien itu takut untuk ke dokter gigi. Jadinya udah biarin aja nggak sakit. Tahu-taunya sampai benar-benar sakit, bengkak, baru datang ke kita gitu. Akhirnya nanti jatuhnya lebih mahal lagi perawatannya dan nggak bisa langsung one visit selesai. Kalau perawatan saluran akar memang ya harus beberapa kali kunjungan. Betul. Gitu. Karena gigi yang sudah rusak tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali lagi. Itu sedih sekali sih. Kadang memang saya juga bilang ke pasien-pasien, kadang kan pasien bilang, "Dok, kasih tambalan yang bagus dok, yang nggak bisa pecah." Ya saya bilangnya buatan Tuhan, buatan Allah aja bisa rusak, bisa pecah, apalagi hanya buatan manusia. Jadi makanya itu sebelum terjadi hal-hal yang sampai harus dilakukan pencabutan, mohon juga penting banget dijaga kesehatan dan mulutnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah cabut gigi bisa bikin gigi sebelahnya jadi goyang atau bergeser? Ya, benar banget Mbak Safina, Sobat RC. Jadi pada saat kita melakukan pencabutan, itu juga
kembali lagi kita harus pikirkan setelah dicabut gigi itu memang harus dilakukan pemasangan gigi palsu. Entah itu tadi lepasan atau bridge, jembatan ataupun juga implan gigi. Nah, kenapa sih harus kita pertimbangkan pembuatan gigi palsu? Karena kalau misalnya gigi itu lama kosong, otomatis gigi sebelah-sebelahnya itu bisa bergeser. Nah, bergeser itu iya kalau misalnya lurus. Nah, bisa jadi miring gesernya. Nah, pergeseran gigi itu juga bisa menimbulkan keluhan lagi karena apabila dia bergesernya miring, akar gigi yang tadinya ditutupi oleh gusi, oleh jaringan penyangga gigi lainnya itu bisa terbuka. Nah, apabila terbuka itu pastinya dia nantinya akan sangat sensitif terhadap suhu, entah itu dingin ataupun panas seperti itu. Nah, kemudian kalaupun misalnya yang dicabut itu gigi bawah misalnya. Nah, gigi atasnya itu tadi yang awalnya ada tetangganya di bawah, karena sudah dicabut, otomatis dia bisa turun ke bawah. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan atau tidak ditambahin dengan gigi palsu, otomatis gigi yang atas ini bisa makin turun, dan lama-lama bisa lepas secara utuh dengan sendirinya. Nah, serem kan, Sobat Ersi? Nah, makanya itu kalau bisa memang kembali lagi ya, jangan sampai dicabut gitu. Kalau bisa sih memang dari awal sudah dilakukan kontrol, penanganan sejak dini gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kalau setelah ditambal gigi itu masih terasa sakit, artinya proses penyembuhannya memang atau apakah gagal prosesnya, dokter? Oke, jadi memang yang namanya bakteri itu kan ukurannya milimikron ya, sehingga memang kita juga nggak bisa dengan mata telanjang kan nggak bisa melihat apakah bakteri itu masih tersisa atau enggak pada saat kita melakukan penambalan. Pada saat melakukan penambalan itu pastinya kita juga sudah menghilangkan jaringan yang kotor, jaringan yang berwarna kehitaman, kecoklatan itu pasti sudah kita ambil, kita sudah bersihkan. Cuman memang masih tersisa atau tidaknya bakteri itu memang dengan mata telanjang itu tidak bisa kita lihat begitu. Betul. Jadi yang pasti kita sudah meminimalisir adanya bakteri yang ada di dalam lubang itu, kemudian tetap kita harus lakukan penambalan. Nah, misalnya pun itu pada perawatan saluran akar, nah pada saat gigi itu masih berlubang, awalnya yang masih ada bakterinya itu, bakteri gigi itu kan memang juga kalau misalnya dia sudah sampai bawah, sudah sampai ke akar, dia itu juga bisa mengikuti masuk ke dalam aliran darah kita gitu. Jadi kita juga nggak tahu bakteri itu sudah Sampai di mana? sudah sampai di mana. Aduh, ngeri sekali. Tetap kita akan melakukan yang terbaik, melakukan sterilisasi di gigi itu. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya bakterinya itu ternyata sudah berjalan mengikuti aliran darah, itu dia juga masih bisa menempel di area yang paling bawah seperti itu. Jadi kalau misalnya pun dia masih bisa sakit lagi itu memang masih bisa. Jawabannya iya, masih bisa juga, ada kemungkinan gigi itu masih sakit lagi. Tapi bukan berarti itu dari penyembuhannya enggak, ataupun gagal enggak juga. Cuman karena bakterinya itu tadi yang sudah terlanjur sudah sampai dalam seperti itu. Makanya mungkin terakhir kalau misalnya memang dia masih sakit-sakit terus kita lakukan foto ronsen gigi dan memang terlihat sudah tidak bisa lagi dilakukan mempertahankan gigi tersebut, ya memang jalan satu-satunya adalah dicabut gitu. Cuman Sobat RC juga harus dipikirkan lagi, dengan bakteri yang bisa mengalir atau masuk ke dalam aliran darah di tubuh kita, itu juga bisa kemana-mana ya, juga bisa ke jantung. Kalaupun misalnya ibu hamil, juga ada resiko juga bayi itu bisa lahir prematur, juga bisa resiko bayi itu terlahir dengan berat badan yang rendah. Terus juga bayinya juga bisa stunting. Bisa keguguran juga bahkan, dan si ibunya sendiri juga bisa terjadi preeklamsi. Hanya karena bakteri di gigi. Jadi makanya Sobat RC, gigi itu
bukan hal yang bisa diremehkan. Apalagi semua yang kita konsumsi itu masuk awalnya melalui mulut. Otomatis jagalah gigi kalian karena bakteri gigi itu bisa masuk ke aliran darah di seluruh tubuh. Jadi bisa masuk ke organ-organ yang ada di dalam tubuh. Itu tadi jantung, bisa juga Mata gitu juga. Kalau mata itu kadang kan ada mitos Iya, itu kalau betul misalnya tidak? nggak berani pencabutan gigi Mm-mm. atas karena nanti bisa buta. Mm-mm. Itu big no ya. Jadi memang tidak ada keterkaitan antara saraf gigi dan saraf mata. Oke. Nah, malah infeksinya kalau misalnya gigi itu tidak dirawat, itu kan otomatis bisa lama-lama menyebabkan infeksi. Nah, infeksinya itu, bakterinya itu tadi yang bisa masuk melalui aliran darah, dan kalau misalnya memang matanya memang sudah ada keluhan, memang sudah ada penyakitnya, itu bisa diperparah. Dan kalau misalnya gigi atas itu sampai infeksi, otomatis kan dia pastinya akan bengkak. Nah, Betul. seperti itu sih. Tapi kalau misalnya menyebabkan kebutaan itu tidak, itu hanya mitos. Hanya mitos. Gitu. Oke. Baik Sobat RC sekalian, luar biasa ya diskusi kita pada hari ini. Jadi intinya, menjaga gigi lebih baik itu adalah sejak awal. Jadi supaya tidak perlu bingung memilih antara dicabut atau ditambal ya. Nah, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Betul ya dokter? Betul banget. Oke, namun kalaupun sudah terjadi suatu masalah atau suatu kondisi yang menyebabkan keluhan terkait gigi Anda, jangan ragu untuk datang ke Poligigi Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari dokter, sekaligus bisa di-spill nih jadwal praktiknya di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahyani. Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi ya Sobat RC, penting banget menjaga kesehatan gigi dan mulut karena mulut kita itu adalah awal masuk dari segala yang kita cerna, mau makanan mau minuman, seperti itu. Jadi penting banget harus kita jaga, pertama. Kedua, menjaga gigi dan mulut itu memang iya, menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Itu yang paling betul ya. Dan juga bukan hanya giginya aja, gusinya juga harus dibersihkan, lidahnya juga harus dibersihkan, karena kita nggak tahu kan bakteri itu menempelnya di area yang mana. Kemudian untuk pembersihan sisa makanan yang menempel, itu jangan lagi menggunakan tusuk gigi, karena Oke. tusuk gigi itu bukan solusi. Iya. Jadi malah nanti sisa makanannya tuh ditakutkan malah masuk ke dalam Gusi. kantong gusi, nanti malah ada infeksi di area gusinya seperti itu. Jadi kalau bisa pakai benang gigi atau dental floss lah istilahnya itu, dan itu sudah dijual bebas di supermarket, di dekat rumah, di apotek itu sudah ada. Jadi lebih baik menggunakan benang gigi. Kemudian untuk penggunaan obat kumur. Ya. Obat kumur itu sebenarnya tidak harus setiap hari juga, boleh seminggu 3 kali atau sampai 4 kali. Dan gunakan obat kumur yang tidak ada alkoholnya, seperti itu. Karena kalau misalnya kita sudah ada keluhan di gigi, kemudian kita menggunakan obat kumur yang ada alkoholnya, itu nanti malah memperparah atau bisa mengiritasi dari jaringan lunak, misalnya kayak gusi, lidah, seperti itu. Terus juga kalau misalnya pun kita kontrol ke dokter gigi, itu mungkin juga bisa ditanyakan ke dokternya apa perlu kita perawatan seperti fluoride. Jadi pengaplikasian fluoride itu adalah pengaplikasian bahan yaitu untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Nah, itu juga penting sih. Dan jangan lupa kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Terus juga pembersihan karang gigi itu juga penting, minimal 6 bulan sekali. Itu Kadang disebutnya scaling gitu ya iya, dokter? scaling. Kadang mungkin orang pahamnya scaling ya, padahal scaling itu bahasa medis loh. Jadi mestinya tahunya pembersihan karang gigi, tapi mungkin karena netizen sekarang kan sudah pinter-pinter ya Mbak Safina ya, jadi udah sering browsing, jadi sudah paham gitu. Karena memang karang gigi itu kan terbentuknya itu kita nggak terasa ya.
Jadi tiba-tiba masa sih ada karang giginya, kayaknya aku nggak kerasa sakit, nggak apa. Tapi memang kadang tiba-tiba gusiku tuh suka berdarah, kadang pas gosok gigi itu juga suka berdarah. Nah itu juga harus dipertimbangkan untuk kontrol ke dokter gigi, barangkali memang sudah ada pembentukan dari karang gigi. Gitu aja sih. Tapi kalau misalnya untuk jadwal itu ada di hari Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam. Kalau hari Sabtu pagi. Oke. Terima kasih banyak kepada Dr. Gigi Dian Permata Asri atas ilmu yang luar biasa pada hari ini. Semoga momentum Hari Kesehatan Gigi Nasional ini mengingatkan kita semua bahwasanya merawat gigi sejak dini adalah investasi kesehatan jangka panjang. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang peduli dengan kesehatan gigi dan mulutnya. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang peduli dengan kesehatan gigi dan mulut. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti Mikes Medical Podcast Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dan ikuti infonya di official Instagram kita yaitu @rsi Surabaya. Saya Safina dan atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah!